Fauzan diculik sama Denny dan Alia agar Fauzan tidak tinggal di pesantren. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Wah. Setelah apa yang sudah dilakukan oleh Denny, ternyata itu tuh tidak membuahkan hasil yang bagus nih guys. Seperti yang kita tahu kan kalau Denny membakar rumah yang rumah yang dibeli oleh Fauzan di sebelah pesantren. Karena memang Denny ini panik, khawatir gitu kalau Fauzan rumahnya di dekat pesantren, ya tentu Fauzan akan lebih mudah untuk deketin Rindu lagi. Karena memang Fauzan sudah mengatakan kalau dia itu tuh pengen banget untuk rujuk sama Rindu, dan dia ya nggak mau kalau Rindu diambil oleh laki-laki lain. Dan tentu selama 12 tahun lamanya Denny mengejar-ngejar Rindu, berusaha untuk mendapatkan cintanya Rindu, dan sampai sekarang tidak pernah bisa berhasil untuk didapatkan nih Rindu ini. Jadinya dia semakin takut, karena kalau Fauzan berhasil rujuk sama Rindu ya akan bikin Denny-nya ya percuma gitu. Selama 12 tahun lamanya dia berjuang untuk mendapatkan cintanya Rindu, untuk mendapatkan Rindu seutuhnya, tapi nyatanya gagal juga. Tapi entah kenapa Mimin feeling deh guys, kalau pada akhirnya Denny ini akan berakhir meninggal dunia. Tapi kita nggak tahu juga ya guys ya, karena setelah apa yang sudah dia lakukan terhadap Rindu, terhadap Adi, Fauzan, itu kan udah benar-benar sangat amat keterlaluan ya. Jadi ya memang pantas sih kalau hukumannya ya meninggal dunia. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Nah, balik lagi nih ke cerita yang tadi. Seperti yang kita tahu kan kalau si Denny ini takut banget ya kalau Fauzan rujuk sama Rindu. Karena memang bagi dia tuh udah berhasil untuk membuat Fauzan ini jauh dari Rindu, dan ya tidak menganggap Rindu sebagai istri lagi. Jadi ya dia juga berhasil membuat Fauzan waktu itu membenci Rindu, sampai pada akhirnya Fauzan mengetahui kebenaran yang sebenarnya, sehingga dia ingin kembali untuk bersama dengan Rindu atau rujuk dengan Rindu. Ditambah lagi sekarang ya dia juga sudah mengetahui kalau ternyata niatan Denny waktu itu untuk memfitnah Rindu ya karena memang Denny ingin bersama dengan Rindu. Jadi Fauzan ini tuh sekarang udah tahu banget gelagat busuknya Denny, sehingga ya dia semakin terobsesi lah untuk bisa kembali rujuk dengan Rindu, karena memang dia nggak mau melihat Rindu bisa dengan laki-laki jahat seperti si Denny ini. Dan Fauzan pun juga berjanji kalau dia bisa berhasil rujuk sama Rindu, ya dia akan merubah semua kehidupan Rindu. Yang tadinya dia membuat Rindu jadi tidak bahagia, dia pasti akan membalas dengan kebahagiaan. Apalagi nanti mereka bisa bahagia dengan anak mereka, karena ya mereka memang dipersatukan dengan ikatan satu orang anak, yaitu si Ayu ini. Dan tentu itu bukanlah hal yang mudah ya guys ya. Kalian tahu banget lah gimana teguhnya hatinya Rindu. Rindu ini kan dari dulu emang gak pernah gak pernah melakukan kejahatan. Kemudian apapun yang dia inginkan, dia pasti bakalan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan, kecuali waktu itu tentang ya kematian adiknya, yang memang hal itulah yang membuat hidupnya jadi berantakan kan setelah itu. Tapi karena keteguhan hatinya Rindu, ditambah lagi dengan taatnya Rindu dalam beribadah, ya pastinya dia bakalan mendapatkan yang terbaik dalam hidup dia. Jadi sebentar lagi kita akan melihat kebahagiaan Rindu. Tapi yang perlu digarisbawahi, kebahagiaan Rindu tuh nggak sama Fauzan aja ya guys ya. Coba aja kalian pikir sekarang siapa yang selalu ada untuk Rindu dan selalu berusaha untuk melindungi Rindu, bahkan melindungi Ayu anaknya Rindu. Yaitu siapa? Ya Ustadz Adi. Jadi kita nggak bisa gampang buat pengen Fauzan rujuk aja nih sama Rindu, karena kalian juga harus ngelihat gimana effortnya, baiknya Ustadz Adi kepada Rindu. Ustadz Adi ini kan benar-benar luar biasa ya guys ya. Dia benar-benar menolong orang-orang yang ada di sekitarannya Rindu, bahkan Fauzan. Di saat Ayu meminta bantuan kepada Adi untuk
menyelamatkan papanya yang berada di rumah yang terperangkap di dalam kebakaran rumah tersebut, Ustadz Adi tanpa pikir panjang dia berhasil menyelamatkan Fauzan. Dan tidak bisa dipungkiri, coba aja kalau Denny nih yang dimintai bantuan sama Ayu, pastinya Denny nggak mau ya guys ya. Ya mungkin yang pertama karena memang dia ingin melihat Fauzan tiada, dan yang kedua memang ya sosok Denny ini nggak seperti Ustadz Adi yang penolong, yang ingin melindungi orang-orang yang baik. Dan ya 180 derajat lah bedanya antara Denny dan Ustadz Adi ini. Memang mereka satu ayah, tapi ya bisa digarisbawahi ya guys ya, kalau sifat mereka benar-benar sangat amat berbanding terbalik. Dan entah kenapa Mimin berpikir kalau pada akhirnya nanti perusahaan yang dikelola oleh Denny itu bakalan diambil semuanya oleh si Adi ini, karena mereka ya mungkin saja punya ya warisan mungkin atau apa yang memang mestinya diberikan kepada Adi tapi diambil sama Denny semuanya. Bisa jadi aja kan semua itu terjadi, tapi itu kayaknya cerita yang nanti-nanti deh guys, nggak dalam waktu dekat ini, karena dalam waktu dekat ini masih berkutat pada persaingan antara Adi, Fauzan dan Denny untuk mendapatkan cintanya Rindu. Nah, di episode kali ini kita juga akan melihat gimana keselnya kita sama si jahat dan licik Alia. Jadi si Alia ini tuh kan tahu ya guys ya, kalau apa yang dilakukan oleh Denny terhadap Fauzan dengan membakar rumah kontrakannya, rumah yang dibeli Fauzan gitu ya maksudnya, maaf ya, dibakar. Dan ternyata itu tuh bukannya membuat Fauzan kembali ke rumahnya, tapi ternyata Fauzan malah semakin dekat dengan Rindu. Karena apa? Karena Fauzan di episode kali ini pindah langsung ke pesantren. Jadi ya Ibu Aminah pun ya gimana mau menolak ya guys ya, orang Ustadz Adi aja diterima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, ya nggak mungkin juga dong Ibu Aminah tidak menerima kehadiran Fauzan di sana. Jadinya Fauzan tentu merasa bahagia sekali, bahkan dia bisa melihat kebahagiaan senyuman antara Ayu dan Rindu, di mana Rindu menyuapkan Ayu makan. Dan ternyata itu adalah hal yang sangat amat dinanti-nantikan selama ini oleh Fauzan, melihat Rindu bisa bahagia sama Ayu. Ya walaupun dulu dia sangat amat membenci Rindu, tapi pada akhirnya dia merasa ya kalau dia tuh benar-benar cinta banget sama Rindu dan sangat amat menyesal karena sudah menyia-nyiakan Rindu, bahkan sudah menyakiti hatinya Rindu. Dan sayangnya Ayu dan Rindu masih memang belum bisa menerima Fauzan. Mereka belum bisa memaafkan Fauzan karena memang Fauzan sudah sangat amat keterlaluan, dan ya nggak bisa dipungkiri ya guys ya, kesalahannya sudah sangat amat fatal lah terhadap Ayu ataupun Rindu. Jadi Ayu dan Rindu pun ya nggak bisa semudah itu untuk memaafkan Fauzan. Cuma ya entah sampai kapan Fauzan berusaha untuk melunakkan hati kedua princessnya ini, kayaknya ya agak butuh waktu yang lama. Keburu nanti Rindu malah diambil sama laki-laki lain ya guys ya, yaitu Ustadz Adi. Karena jujur Ustadz Adi itu bisa banget bikin Rindu tersenyum lebar, bahagia. Rindu juga selalu merasa dilindungi, dan tidak bisa dipungkiri Fauzan pun juga sadar akan hal itu. Tapi ya Fauzan juga mempunyai keteguhan hati yang luar biasa untuk bisa mendapatkan cintanya Rindu. Dia tidak akan pernah menyerah sampai pada akhirnya Rindu luluh sama dia. Tapi Rindu juga punya keteguhan hati yang luar biasa ya guys ya. Apakah keteguhan hatinya Fauzan mampu untuk meluluhkan Rindu? Nah, di episode hari inilah kita akan melihat hal tersebut terjadi. Tapi nah seperti yang kita tahu, ternyata kan si Fauzan ini kan tinggal di pesantren. Tentu yang panik itu adalah Alia dan Denny. Jadinya Alia meminta bantuan Denny gimana caranya untuk bisa membuat Fauzan ini tidak tinggal di pesantren. Dan ternyata Denny melakukan hal yang jahat. Dia menyekap
Fauzan, menculik Fauzan, sehingga pada akhirnya Fauzan ya dimasukkan ke dalam mobil box, dan untung saja teriakan Fauzan yang di mobil box tersebut terdengar oleh Ustadz Adi, dan Ustadz Adi lah yang nantinya akan mencari keberadaan Fauzan, dan ya pastinya Ustadz Adi akan berhasil menemukan Fauzan. Nah, di sini Fauzan tentunya bakalan banyak berhutang budi banget nih guys sama Ustadz Adi, karena Ustadz Adi kan udah berkali-kali juga ya menolong dan menyelamatkan Fauzan. Jadi ya apakah ini akan menjadi pertanda kalau Fauzan akan merelakan rindu dengan Ustadz Adi? Dan ya gimana nih perasaan Fauzan kalau ternyata rindu malah jauh lebih respect sama Ustadz Adi daripada harus ya tersenyum kepada Fauzan. Karena memang terbukti sampai di episode kemarin aja nggak ada tuh yang namanya rasa cinta kembali di hatinya rindu terhadap Fauzan. Karena ya di saat Fauzan waktu itu hampir terbakar juga rumahnya, rindu ya cuek aja, dan itu membuat Fauzan tuh jadi sedih, jadi merasa gimana gitu ngelihat rindu seperti itu. Ya, kita lihat aja ya guys ya episode hari ini. Apakah usaha dari Alia dan Denny akan berhasil untuk membuat Fauzan tidak tinggal lagi di pesantren. Udah gak sabar ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.